Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan merupakan unit kerja di bawah Unit Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2019 tentang uraian tugas jabatan struktural di Kementerian ATR BPN. Seorang Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan memiliki tugas antara lain: 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan. 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan revisi DIPA. 3. Menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan program strategis pertanahan. 4. Menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan pertanahan. 5. Menyiapkan bahan koordinasi kerjasama. 6. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dibantu oleh 2 orang staf BPN-PN. Berdasarkan kondisi saat ini, tata kelola belanja modal di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Papua merupakan salah satu isu strategis yang layak mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan antara lain: 1. Berkaitan dengan pembangunan zona integritas dalam rangka perbaikan sarana prasarana, khususnya perbaikan loket pelayanan maupun gedung arsip yang sangat urgen. 2. Anggaran belanja modal yang sangat terbatas kepada masing-masing provinsi sehingga harus diupayakan pendistribusiannya agar berdaya guna dan tepat sasaran. 3. Sampai dengan saat ini pendistribusian belanja modal kepada satuan kerja dirasa masih bersifat subjektif dan insidentil. 4. Masih terdapat berkas-berkas usulan belanja modal dari tahun 2019 yang masih menumpuk dan menunggu kapan realisasinya. 5. Harus dilakukan pembenahan atas konsep perencanaan mulai dari pengusulan sampai dengan pengalokasiannya sehingga berjalan dengan baik. Sebagai informasi, perjalanan alokasi belanja modal pada Provinsi Papua dari tahun 2017 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Tahun 2017 sebesar Rp11.966.850.000. Tahun 2018 sebesar Rp7.712.122.000. Tahun 2019 sebesar Rp3.366.000.000. Tahun 2020 sebesar Rp7.982.308.000 terkena saving anggaran sepenuhnya. Tahun 2021 sebesar Rp8.085.058.000. Alokasi 2020 yang dianggarkan kembali dengan tambahan Rp102.750.000. Dari data tersebut, total hanya 15-20% dari total usulan belanja yang disetujui tiap tahunnya. Sekurangnya terdapat 6 akar masalah yang didapat melalui teknis analisis Wishbone, dengan isu utamanya adalah mengenai tata kelola perencanaan belanja modal, belum menerapkan prinsip akuntabilitas. Project Leader dalam hal ini menawarkan inovasi yang didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu akuntabel, kredibel, dan proporsional, melalui akuntabilitas belanja modal prioritas atau yang selanjutnya disebut sebagai akun batas. Core bisnis ataupun komponen utama dalam akun batas yang merupakan akronim 5SI plus 1 tab adalah: 1. Identifikasi usulan belanja modal merupakan pengklasifikasian usulan belanja modal ke dalam jenis belanja modal sampai dengan nilai RAB atau rincian anggaran belanja.
2. Verifikasi dokumen pendukung dilakukan terhadap semua jenis usulan belanja modal terhadap dokumen-dokumen pendukungnya. Sebut saja kerangka acuan kerja atau KAK, rincian anggaran belanja atau RAB, rencana kebutuhan barang milik negara atau RKBMN, dan lain sebagainya. 3. Sinkronisasi merupakan komponen utama berupa penilaian pada lembar sinkronisasi dengan menggunakan penetapan unsur skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tim support yang melakukan penilaian antara lain Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Kepala Subbagian Keuangan dan BMN, Kepala Subbagian Organisasi dan Kepegawaian, dan yang terakhir Project Leader beserta mentor. 4. Penetapan daftar urut melalui SK Kepala Kantor Wilayah adalah bentuk legitimasi dari justifikasi yang didapat dari hasil sinkronisasi pada tahap sebelumnya. Core Business Akuntabilitas Belanja Modal Prioritas atau akun batas dan dokumen-dokumen yang merupakan outputnya. Terhadap usulan untuk tahun 2022, kami telah menguji coba pengusulannya melalui Google Form yang dibagikan kepada seluruh Satker. Dengan metode pengusulan ini didapati hasil sebagaimana berikut. Total usulan belanja modal untuk tahun 2022 adalah 22 usulan yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah BPN Provinsi Papua dengan persentase 59,1% mengusulkan jenis belanja modal perangkat pengolah data berupa drone pemetaan dan 40,9% mengajukan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan bangunan yang sebagian besar merupakan perbaikan sarana prasarana kantor, terutama loket dan gedung arsip. Hasil inovasi terhadap seluruh usulan, baik dari tahun 2019 sampai 2022, telah ditetapkan melalui SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, yang mana dalam lampiran keputusan telah terklasifikasi daftar urut alokasi belanja modal sesuai dengan jenis belanja modal yang diajukan dengan kriteria urutan berupa sangat mendesak, cukup mendesak, dan tidak mendesak. Menurut saya, inovasi atau aksi perubahan yang dilakukan oleh Pak Raymond saat ini sangat berpotensi untuk diduplikasikan ke dalam sebuah sistem informasi yang terintegrasi berbasis online untuk menjawab tantangan, khususnya dalam bidang teknologi transformasi, sehingga aspek transparansi sekaligus transformasi menuju era digital yang ingin ditujukan dalam aksi perubahan ini akan semakin nampak dan nyata. Maju terus Pak Raymond. Nah, saya berharap ke depannya jika rancangan aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Raymond ini kemudian menjadi suatu hal atau suatu proyek perubahan yang diselenggarakan oleh Kanwil dan berlaku untuk seluruh kantah di Provinsi Papua, maka pengalaman pahit yang saya rasakan kemarin itu tidak terulang kembali, karena akan menjadi transparan tentang bagaimana sebuah usulan itu menjadi prioritas dan dapat diselenggarakan bagi satker-satker atau kantah yang benar-benar membutuhkan dan besar kepentingannya untuk kemajuan organisasi, yaitu Badan Pertanahan Nasional yang sama-sama kita bantukan ini. Sebuah inovasi yang lahir dari kondisi yang ada saat ini, kemudian dipetakan dengan tepat oleh Pak Raymond, khususnya berkaitan dengan transparansi alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa kantor wilayah sebagai satker konsolidator serius untuk mengakomodir segala jenis usulan-usulan belanja modal yang diusulkan oleh kantor-kantor pertanahan
yang ada di lingkungan Provinsi Papua. Maju terus, Raymond Joseph. Terbatasnya anggaran belanja modal yang dialokasikan dari pusat ke daerah harus dapat disiasati dengan penempatan anggaran yang tepat guna. Sehingga dengan anggaran yang telah diberikan tersebut dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan berdampak besar serta dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui penempatan skala prioritas yang ditawarkan Pak Raymond, diharapkan distribusi dan alokasi belanja modal telah ditetapkan dengan berdasarkan pada prinsip yang akuntabel dan proporsional. Sukses Pak Raymond.